Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahasan seru nih, dari buku legendaris The Pragmatic Programmer. Kita mau gali lebih dalam satu bab 31, judulnya aja udah bikin mikir, pajak warisan. Ini ada di dalam bab yang lebih besar, temanya membengkok, jangan mematahkan. Ya intinya soal fleksibilitas lah pas bikin software. Nah obrolan kita kali ini tujuannya buat ngertiin, kenapa sih teknik yang umum banget, pewarisan atau subclassing itu, kadang malah jadi bumerang gitu. Kita mau ngelihat peringatan dari buku ini soal pajak nggak kelihatan yang bisa muncul, dan tentunya alternatifnya apa aja, biar kode yang Anda buat lebih enak diubah dan dirawat. Sumbernya jelas dari bab itu sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa nemu solusi kode yang wah, elegan banget kelihatannya, tapi pas udah jalan beberapa lama, kok malah jadi ribet ya pas mau dioprek lagi? Nah, ini mungkin nyambung sama pajak warisan ini. Yuk kita bedah bareng. Oke, kita mulai dari basicnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya pewarisan itu? Gampangnya gini, satu kelas itu ngewarisin atau dapat data sama fungsi, behavior dari kelas lain, kelas induknya. Buku ini bilang, ini topik penting loh buat dibahas khusus. Betul. Dan masalah utamanya, si pajaknya itu ada di potensi pewarisan bikin kopling atau coupling antar bagian kode jadi makin tinggi. Kopling ini, bayangin aja kayak tingkat kelengketan antar komponen gitu. Makin tinggi koplingnya, ya makin lengket. Makin lengket. Iya. Kalau Anda ubah satu bagian, kemungkinan besar bagian lain yang nempel itu ikut kena efeknya. Kayak, narik satu benang di baju rajut, yang lain bisa ikut murat-marit. Nah, terus kenapa lengket ini jadi masalah? Buku ini keras banget loh ngingetinnya. Kopling tinggi itu bikin kode jadi kaku, susah banget diubah. Saya jadi kebayang nih, misal kita benerin bug di kelas induk. Niatnya kan baik ya, tapi karena banyak kelas anak yang nempel, perbaikan kita malah bikin fitur di kelas anak lain jadi aneh, rusak gitu. Dan yang repot, Repotnya, ketahuannya nanti pas udah dipakai user, wah itu mimpi buruk banget sih. Jadi pewarisan ini bisa ngiket hal-hal yang mungkin bisa bebas gitu ya. benar. Nah inilah pajaknya, kita bayar pakai fleksibilitas yang hilang. Ini nyambung banget sama konsep lain yang juga gak penting, ortogonalitas. Sistem yang ortogonal itu, komponennya kayak alat di kotak perkakas saja. Misah-misah. Mau ambil palu, ya nggak ganggu kunci Inggris. Independen gitu. Oke. Sebaliknya, sistem yang gak ortogonal, nah, buku ini pakai analogi bagus, helikopter. Helikopter, gimana tuh? Di helikopter itu kan Anda gerakin satu tuas saja, itu bisa ngaruh ke arah, ketinggian, kemiringan, semua sekaligus. Semuanya nyambung, terkait erat. Nah, kopling tinggi gara-gara pewarisan yang katakanlah berlebihan, itu ngerusak ortogonalitas sistem Anda, bikin jadi kayak helikopter tadi. Wah, jadi susah dikendaliin ya. Iya, susah dikendalikan karena satu ubahan kecil bisa merembet kemana-mana efeknya. Kenapa ini penting buat Anda? Ya jelas, sistem yang kurang ortogonal itu lebih ribet buat dipahami, dites, apalagi dimodif tanpa bikin masalah baru. Wah, oke. Nah, ini nih bagian sejarahnya seru banget. Ternyata pewarisan ini udah tua banget ya. Buku ini nyebutin pertama kali muncul itu di bahasa Simula, tahun 1969. Gila, lama banget ya. Iya, tua banget. Waktu itu tujuannya katanya spesifik dan elegan banget buat ngatur antrian berbagai jenis event gitu dalam satu daftar. Jadi ada event A, B, C, semua bisa masuk antrian yang sama. Simula pakai mekanisme namanya prefix classes. Cara mikir programmernya dulu tuh, data kelas anak kayak nempel di depan data kelas induknya. Ini yang bikin bisa polimorfisme. Polimorfisme ya? Iya, jadi objek dari kelas beda-beda bisa ngerespon perintah yang sama, tapi caranya masing-masing. Kayak perintah proses, event A ya proses cara A, event B cara B. Benar. Terus setelah Simula, ada Smalltalk kan? Itu juga bahasa yang pengaruhnya gede. Alan Kay, salah satu otaknya Smalltalk, katanya sampai nyeletuk kalau pewarisan itu pemrograman diferensial. Pemrograman diferensial, maksudnya? Kayak kita bikin kelas baru, cuma dengan ngasih tahu bedanya apa dari kelas induknya, gitu. Simple kelihatannya. Tapi, nah, disinilah kadang masalahnya mulai. Sesuatu yang awalnya solusi cerdas buat masalah tertentu, pasti pakai luas-luasan, kadang tanpa ngerti bener konsekuensinya, malah jadi sumber masalah kopling tadi. Jadi kayak obat gitu ya, manjur buat A tapi kalau asal dipakai buat B atau C malah bahaya. Persis. Dari situ muncul istilah pajak warisan ini. Efek samping dari pemakaian pewarisan yang kurang pas. Oke, coba kita gali lagi, Leh.
Kenapa sih pewarisan ini bisa jadi problematik? Detailnya gimana? Pertama, ya tadi itu, soal kopling yang erat. Seringnya kan harapannya kelas anak itu bisa ngegantiin kelas induk tanpa si pemakai kode sadar. Mirip prinsip substitusi Liskov lah ya, walau nggak disebut eksplisit. Betul. Artinya, si anak ini harus bisa ngelakuin semua yang bisa dilakuin induknya dengan cara yang artinya kurang lebih sama. Buku ini bilang si anak boleh aja lebih fleksibel inputnya atau ngasih jaminan output lebih kuat, tapi minimal harus sama lah sama induknya. Keharusan mirip ini yang bikin jadi lengket banget. Jadi kalau induknya gerak dikit, Nah, iya. Kalau induknya berubah, anaknya hampir pasti harus ikut dioprek atau minimal dicek ulang. Repot kan? bener. Terus yang kedua, ini juga sering kejadian. Pewarisan itu cenderung bikin kelas jadi gendut. Gendut gimana maksudnya? Maksudnya, kelasnya jadi punya banyak banget metode atau fungsi. Penulisnya ngasih contoh. Ada kelas dasar, punya 18 metode. 18? Banyak banget. Iya kan? Nah, bayangin Anda bikin kelas anak yang sebenarnya buat tugasnya tuh cuma butuh katakanlah 2 metode aja dari 18 itu. Tapi karena pakai pewarisan, kelas anak Anda tetap membawa sisa 16 metode lainnya. Wah, jadi kayak bawa barang nggak perlu ya. Mau mancing tapi bawa seisi gudang gitu. Nah, persis kayak gitu analoginya. Ke-16 metode ekstra itu jadi beban. Bikin kompleksitas nambah, bisa bikin bingung, atau lebih parah bisa nggak sengaja kepake padahal nggak pas konteksnya. Bisa bahaya juga ya. Bisa. Buku ini nyebut ini sering kejadian di framework buat nyimpen data ke database atau framework buat bikin tampilan antarmuka, UI. Dampaknya buat Anda. Ya, kode jadi lebih ruwet dari yang seharusnya, potensi bug juga naik. Isinya juga. Ada dong. Pesan utamanya jelas banget. Jangan bayar pajak warisan. Artinya, ya hindari sebisa mungkin masalah ini. Buku ini bilang ada alternatif yang lebih baik yang perlu banget dipertimbangkan sebelum kita langsung loncat pakai pewarisan. Oke, mari kita lihat alternatifnya apa aja. Yang pertama, ini umum banget, yaitu pakai antarmuka atau protokol. Namanya beda-beda tergantung bahasanya. Ini kayak kita bikin kontrak perilaku aja, tanpa ngasih tahu cara ngelakuinnya gimana. Kontrak perilaku, contohnya? Misal, kita definisiin kontrak bisa terbang. Nanti, kelas burung sama kelas pesawat bisa sama-sama bilang, oke, saya ikut kontrak bisa terbang. Tapi ya, cara terbangnya beda dong. Oke. Contoh dari buku, kelas mobil bisa implementasi kontrak dapat dikendarai sama dapat dilacak. Enaknya, kelas-kelas ini bisa punya kemampuan yang sama tanpa harus ada hubungan darah. Hubungan pewarisan yang kaku. Jadi lebih bebas. Masuk akal. Terus apa lagi? Alternatif kedua, delegasi, delegation. Nah, ini konsepnya beda lagi. Kalau pewarisan itu kan kayak anak dapat semua warisan sifat orang tua. Kalau delegasi itu lebih kayak nyuruh orang lain ngerjain tugas buat kita. Nyuruh orang lain. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kelas Anda punya tugas misalnya, kirim notifikasi. Nah, daripada kelas Anda repot mikirin cara kirim email, SMS, push notif segala macam, dia cukup mendelegasikan tugas itu ke objek lain yang emang jagoan ngirim notif. Oh, jadi kayak lempar tanggung jawab gitu ya? Lebih ke pakai jasa spesialis. Kelas Anda tetap ngontrol antar mukanya, saya bisa kirim notif, tapi pelaksanaannya diserahin ke ahlinya. Ini kontrolnya lebih halus. Anda cuma pakai yang benar-benar perlu aja, nggak mewarisi semua metode yang mungkin nggak relevan dari kelas lain. Oke. Delegasi. Ada lagi? Ada. Ketiga, buku ini juga nyebut mixin sama trades. Ini cara buat nyampur fungsi dari beberapa sumber ke satu kelas, lagi-lagi tanpa harus terikat hierarki pewarisan. Nyampur fungsi? Kayak gimana tuh? Bayangin aja kayak ngerakit mainan Lego dari set yang beda-beda. Anda ambil roda dari set mobil, baling-baling dari set helikopter, terus digabungin jadi kendaraan baru yang unik. Oh, jadi comot-comot fungsi dari mana-mana gitu ya? Kurang lebih gitu. Implementasinya beda-beda sih di tiap bahasa. Tapi intinya sama, cara fleksibel buat pakai ulang kode dan gabungin perilaku tanpa beban pewarisan penuh. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih dari semua alternatif tadi, tujuannya sama ya? Bikin kode yang lebih kepisah atau decoupled. Tepat sekali. Balik lagi ke analogi tadi, maunya komponen kode kita kayak alat di kotak perkakas yang misah, bukan kayak bagian helikopter yang satu gerak semua gerak gitu ya? Betul. Karena kode yang decoupled itu, jauh lebih gampang dimodif, dites sama dipahami. Kalau Anda mau ganti jenis palu, ya nggak usah khawatir kunci Inggrisnya ikutan berubah kan? Bener juga.
Gampang ngebayanginnya. Nah, yang menarik lagi, ide buat ngehindarin pajak warisan ini tuh sejalan banget sama prinsip-prinsip inti lain di The Pragmatic Programmer. Oh ya, contohnya apa? Misalnya, prinsip reversibilitas. Ingat tema bab 5 tadi? Membengkok, jangan mematahkan. Pesan utamanya kan, keputusan desain kita itu jangan dianggap harga mati. Harus bisa diubah kalau ternyata salah atau ada kebutuhan baru. Buku ini nulis tidak ada keputusan final. Iya. Nah, struktur pewarisan yang udah telanjur kaku dan dalam itu sering banget bikin keputusan jadi susah diubah. Mau refactoring bisa jadi proyek raksasa yang mahal dan berisiko. Ini kan lawan dari reversibilitas. Jadi pewarisan bikin susah mundur ya? Bisa jadi gitu. Alternatif kayak antarmuka atau delegasi itu seringkali bikin keputusan kita lebih gampang ditekuk atau bahkan dibatalin kalau emang perlu. Lebih fleksibel lah. Oke. Ada lagi prinsip lain yang nyambung? Ada. Prinsip DRY. Don't repeat yourself. Jangan ulangi diri Anda. Ini penting banget. Walaupun nggak dibahas langsung di bab 31 soal pajak warisan ini, DRY itu kan fondasi banget ya. Nah, desain pewarisan yang kurang pas itu seringkali malah bikin kita ngelanggar DRY tanpa sadar. Kok bisa? Bukannya pewarisan itu justru buat ngurangin duplikasi? Harusnya gitu. Tapi kadang, karena pewarisannya nggak pas atau nggak cukup fleksibel, kita malah jadi copy-paste kode dari induk ke anak terus dimodif dikit. Atau pengetahuan soal cara kerja sesuatu jadi nyebar di banyak kelas dalam satu hierarki. Jadi duplikasi pengetahuan gitu ya, bukan cuma kode. Benar. Itu yang mau dihindari sama DRY. Alternatif yang lebih decoupled biasanya lebih gampang buat ngejaga tiap potongan info atau logika cuma ada di satu tempat aja. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda gitu ya, kalau di buku-buku ini seringnya? Iya, Ya, artinya balik lagi ke tujuan kita bikin software. Kalau kita lebih bijak pakai pewarisan, lebih sering mikirin alternatif kayak antarmuka atau delegasi, kita bisa bikin sistem yang lebih luas. Sistem yang gampang adaptasi kalau ada perubahan, entah dari bisnis atau user. Kodenya juga jadi lebih gampang dibaca sama diri sendiri nanti, apalagi sama teman setim. dan ujung-ujungnya biaya maintenance jangka panjangnya bisa lebih enteng. Sip. Jadi itu tadi ya obrolan kita soal pajak warisan. Intinya sih hati-hati sama pewarisan. Terutama kalau bikin kode jadi lengket atau koplingnya tinggi. Bener. Jangan sampai kayak ganti warna cat satu kamar, malah harus ganti semua perabotan di seluruh rumah gitu. Repot. Betul. Dan ingat, alat di kotak perkakas programmer itu banyak. Antarmuka, delegasi, mixins, traits. Ini semua alternatif kuat buat bikin kode lebih kepisah, decoupled, dan lebih ortogonal. Tahu kapan pakai yang mana, termasuk kapan pewarisan mungkin masih jadi pilihan oke, misalnya buat hierarki yang stabil dan emang beneran relasi is-a, itu bagian dari jadi programmer yang pragmatis. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita udah lihat gimana pewarisan yang dulu kesannya elegan banget, ternyata ada pajaknya kalau nggak hati-hati. Coba deh pikirin, di luar coding, pernah nggak Anda nemu solusi elegan lain, mungkin di kerjaan, hobi, atau bahkan kehidupan sehari-hari, yang ternyata kalau nggak bijak pakainya malah bawa pajak atau konsekuensi lain yang nggak diduga? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.